Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kampus Merdeka. Nah, kembali lagi bersama saya Muhammad Nur Alamsyah. Dan di video kali ini saya akan berbagi atau sharing kepada teman-teman terkait salah satu program MBKM. Nah, jadi hari ini saya sangat semangat untuk sharing kepada teman-teman karena menurut saya program MBKM ini adalah salah satu program yang sangat dinanti-nantikan dan sangat ditunggu-tunggu oleh mahasiswa, karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering dilemparkan kepada saya atau ditanyakan kepada saya terkait program ini. Jadi program ini adalah selain berdampak sangat positif kepada diri kita, juga memberikan impact yang konkret kepada masyarakat dan sosial. Ya, baik, tidak usah berlama-lama lagi. Teman-teman, saya harapkan bisa menyimak video ini sampai akhir agar kita bersama-sama mendapatkan insightful dari video ini. Baik, yang pertama, program Pejuang Muda ini diselenggarakan diinisiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan juga Kementerian Agama. Jadi ada 3 kementerian yang berkolaborasi dalam program Pejuang Muda ini. Nah, tentunya ini bukan program yang biasa ya, sehingga ada 3 kementerian yang berpartisipasi untuk menyukseskan program ini. Jadi saya sedikit mengintip website Pejuang Muda untuk menjelaskan secara rinci kepada teman-teman. Jadi konsep Pejuang Muda ini yaitu Pejuang Muda adalah laboratorium sosial bagi para mahasiswa mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya untuk memberi dampak sosial secara konkret. Melalui program setara 20 SKS ini, mahasiswa akan ditantang untuk belajar dari warga sekaligus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemuka masyarakat, tokoh agama setempat, serta seluruh stakeholder penggerak sosial daerah. Nah, itu teman-teman. Kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian diberikan kepada saya. Jadi teman-teman itu bertanya bahwa apa aja sih Kak kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada program ini. Nah, jadi program ini itu terbagi atas 4 kategori. Nah, yang pertama adalah pengembangan program bantuan sosial, kemudian kedua adalah pemberdayaan fakir miskin dan lansia, ketiga pola hidup sehat dan kesehatan lingkungan, dan yang keempat adalah fasilitas untuk kepentingan umum. Namun perlu kita ketahui atau garis bawahi juga di sini bahwa karena program ini adalah program pertama yang dilaksanakan di 2021 atau angkatan pertama, jadi program ini belum seutuhnya sempurna dan masih sangat dikembangkan oleh Kementerian Sosial. Jadi kemarin pada saat pelaksanaan program ini, awalnya sebenarnya saya kira atau saya pikir itu dilaksanakan di semester genap atau di semester saat ini, tapi ternyata itu dilaksanakan pada semester ganjil itu juga. Sehingga saya sempat kemarin agak kelabakan karena saya juga sementara melakukan atau bertugas di program kampus mengajar, tetapi alhamdulillah bisa saya lewati dengan baik. Nah, baik teman-teman, selanjutnya pertanyaan yang sering diajukan dari teman-teman itu adalah persyaratan untuk mengikuti program Pejuang Muda ini. Jadi persyaratan untuk mengikuti program ini untuk bagi mahasiswa sendiri itu yang pertama adalah terbuka untuk mahasiswa program studi S1 dan vokasi atau D4 dan semua jurusannya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa perguruan tinggi aktif yang minimal berada di semester 5. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman
Katanya bagaimana kalau saya sudah semester 9, 10 atau 11 ke atas. Nah, jadi teman-teman ini hanya dipersyaratkan minimal semester 5. Untuk semesternya itu yang maksimal 14 ya, karena beberapa kampus itu biasanya maksimal 14 semester. Nah, intinya di sini teman-teman masih aktif, baik itu semester 10 atau 12 misalnya, itu masih bisa mengikuti program ini selama masih aktif. Itu catatannya. Kemudian IPK-nya itu minimal 2,75. Nah, banyak program-program MBKM yang lain itu kadang mempersyaratkannya itu minimal 3, tetapi di program ini hanya mempersyaratkan 2,75. Nah, kemudian teman-teman, persyaratan yang keempat itu adalah memiliki pengalaman organisasi, baik itu di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Nah, sedikit cerita, kalau saya kemarin itu sempat memasukkan beberapa SK kepengurusan organisasi dan juga beberapa sertifikat prestasi. Kemudian yang kelima teman-teman, yaitu memiliki kemampuan kerjasama dan komunikasi yang baik. Dan keenam adalah memiliki komitmen mengikuti dan menyelesaikan program pejuang muda ini. Dan yang ketujuh, bersedia mengikuti kegiatan secara online maupun offline. Kemudian yang kedelapan adalah tidak terikat program sejenis di institusi atau lembaga lain. Dan yang terakhir, kesembilan, adalah siap dan bersedia ditempatkan di seluruh lokasi Indonesia. Nah, jadi ini program yang sangat seru loh teman-teman, karena kita itu bukan hanya disatukan dari berbeda jurusan atau berbeda kampus, tetapi kita itu bahkan disatukan dari berbagai wilayah dan berbeda suku. Nah, saya kemarin saat ditempatkan di Kabupaten Takalar itu, saya berkesempatan bisa bersama teman-teman yang berbeda daerah juga. Ada yang dari Jawa, dari Nusa Tenggara, Sulawesi Tenggara juga, dan kebanyakan sih dari Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah salah satu pengalaman yang sangat besar teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada yang menanyakan bahwa bagaimana terkait konversinya. Nah, jadi karena konversi ini ada 20 SKS di program ini ya. Jadi saya kemarin itu karena sudah mendapatkan konversi dari program kampus mengajar, yaitu KKN dan PPL, maka konversi yang saya dapatkan di Pejuang Muda itu sudah tidak ada, karena kebetulan saya juga sudah melulusi semua mata kuliah saya di program studi. Tetapi ada dari teman saya yang dari Jawa itu bisa dikonversi maksimal 20 SKS. Jadi dia itu tidak perlu mengikuti kuliah selama 1 semester, karena pelaksanaan Pejuang Muda ini adalah 1 semester. Jadi mahasiswa itu tidak perlu lagi melakukan aktivitas perkuliahan di kampus dan hanya fokus ke program MBKM ini. Nah, tetapi ini perlu digarisbawahi oleh teman-teman bahwa untuk konversi sendiri itu tergantung dengan kebijakan masing-masing kampus dan khususnya masing-masing program studi. Karena setiap program studi atau kampus itu tentunya beda-beda dalam hal mengonversi program MBKM. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa bahas di lain waktu atau di video yang lain. Nah, selanjutnya pertanyaan yang sering diajukan dari teman-teman adalah apa saja sih bentuk kegiatan atau apa yang sebenarnya mahasiswa lakukan di lapangan. Nah, sudah saya jelaskan tadi beberapa kategori program yang dilaksanakan selama MBKM ini, yaitu pengembangan program bantuan sosial, pemberdayaan fakir miskin, kesehatan lingkungan, dan sebagainya. Nah, di kabupaten penempatan saya sendiri itu saya melakukan yang kategori pertama ya. Jadi saya melakukan pengembangan bantuan sosial. Nah,
Jadi yang kita lakukan selama program ini adalah melakukan survei atau verval data penerima manfaat atau KPM program Keluarga Harapan dan juga BPNT. Nah, jadi kemudian pertanyaan selanjutnya ya, berapa lama program ini dilaksanakan? Jadi program ini teman-teman dilaksanakan selama kalau hitungannya sebenarnya 2 bulan, tetapi kemarin timeline-nya itu mulai dari bulan Oktober, November sampai Desember di akhir. Nah, Desember itu di sana kita lakukan penarikan, dan di Oktober dilakukan pembekalan. Nah, kemudian lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu berapa uang saku atau honor yang didapatkan di program ini. Nah, jadi teman-teman, ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering diberikan kepada saya oleh teman-teman. Jadi untuk uang sakunya sendiri itu Pejuang Muda atau Kemensos itu tidak main-main ya. Ya, kenapa saya tidak main-main? Menurut saya ini adalah program yang memberikan uang saku yang sangat besar kepada mahasiswa. Mengapa demikian? Wow, fantastis sebenarnya ini, karena awalnya, sedikit cerita dulu ini. Jadi awalnya pada saat sosialisasi program dari Kemensos ke Kemendikbud bersama Kemensos dan Kemenag itu kepada kampus, itu sosialisasinya uang sakunya itu hanya 3,6 juta per bulan. Tapi pada saat pembekalan, berubah sangat drastis. Jadi saya sebut aja ya, uang sakunya itu sebanyak 3,5, tetapi bukan per bulan, tetapi per 2 pekan. Jadi 1 bulannya ya kisaran 7 juta lah. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini pemburu dolar di MBKM, sangat cocok ini program untuk bisa kita ikuti. Nah, tetapi teman-teman, selain uang saku, ini adalah salah satu program yang menurut saya sangat memberikan impact secara konkret kepada masyarakat, dan tentunya karena kita melakukan verval dan survei, ini sangat membantu Kementerian Sosial dalam hal memperbaiki data. Karena kita ketahui sekarang data dari Kementerian Sosial itu ya dalam tanda kutip itulah. Nah, selanjutnya teman-teman, yang sering ditanyakan kepada saya itu apa saja yang perlu dipersiapkan pada saat pendaftaran program Pejuang Muda ini. Jadi yang banyak sekali sih ya, kalau terkait berkas-berkas yang harus disiapkan di program ini. Pertama adalah CV. Nah, ini sebenarnya CV yang paling penting ya, karena pihak penyeleksi itu pasti akan pertama-tama melihat CV kita atau kurikulum vitae. Kemudian yang kedua itu SK kepengurusan organisasi atau bukti dokumentasi pernah melakukan proyek sosial. Nah, kemarin saya memasukkan beberapa SK kepengurusan, dan proyek sosial yang saya masukkan itu adalah program MBKM juga, yaitu BKP Proyek Kemanusiaan yang saya laksanakan di semester 6 lalu. Nah, kemudian ada juga portofolio dan juga esai. Nah, ini yang paling penting juga, portofolio dan esainya. Nah, sebisa mungkin kita mempercantik portofolio dan juga esainya juga. Tentunya ini adalah poin yang sangat tinggi ya dalam hal supaya kita bisa lolos di program ini. Jadi saya juga masih belum terlalu paham ya terkait proses penyeleksian dari program Pejuang Muda ini, tetapi itu adalah berkas-berkas yang saya persiapkan ketika pendaftaran
program ini. Jadi program ini kita mendaftar di laman Pejuang Muda di www.pejuangmuda.kemsos.go.id. Nah, bisa dilihat di deskripsi nantinya. Kemudian apalagi ya? Nah, jadi untuk teman-teman nantinya jika ingin saya membahas lebih lanjut terkait persiapan berkas-berkas yang harus disiapkan dalam pendaftaran Pejuang Muda ini, nanti kita bahas di video yang lain. Silahkan komen di bawah kalau misal teman-teman sangat membutuhkan info tersebut. Nah, yang terakhir mungkin pertanyaan yang sering diajukan juga kepada saya, yaitu apa saja sih yang nanti kita akan isi di portofolio dan esai itu supaya bisa mendukung kita lolos program ini. Jadi pengalaman saya pribadi di portofolio itu saya masukkan beberapa prestasi yang pernah saya dapatkan selama di kampus. Kemudian saya juga memasukkan kegiatan-kegiatan yang pernah saya lakukan. Misalnya teman-teman masukkan kegiatan bakti sosial, kegiatan pelatihan, dan kegiatan-kegiatan lainnya, entahkah itu seminar ataupun pembelajaran yang lain-lain. Kemudian proyek sosial di situ juga sangat penting kita masukkan. Nah, untuk proyek sosial sendiri itu sudah termasuk ya semacam bakti sosial atau proyek kemanusiaan di program MBKM juga yang kita lakukan. Jadi itu dua yang saya masukkan kemarin pada saat pendaftaran. Untuk esai sendiri itu memiliki tema kewirausahaan sosial, atau istilah kerennya itu social entrepreneurship. Jadi untuk ketentuannya itu kertasnya atau marginnya dan lain-lain itu secara teknis tidak diatur oleh pihak penyeleksi. Hanya saja temanya yang bertemakan yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, oke teman-teman, sampai di sini pembahasan kita terkait program Pejuang Muda. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar, dan jika teman-teman masih ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait program ini yang belum sempat saya bahas, silakan juga sampaikan, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih, saya Muhammad Nur Alamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.